Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran pemrograman dasar. Kali ini kita akan membahas bab terakhir yang ada di semester 2, yaitu bab 8 mengenai paket installer aplikasi. Pada bab 8 ini terbagi menjadi dua subbab. Nah, di sini subbab yang pertama yaitu A, definisi paket installer. Dengan adanya installer, sebuah paket aplikasi tidak bisa di-copy-pastekan begitu saja dari satu sistem komputer ke komputer lainnya. Karena pada umumnya file-file pendukung aplikasi itu diletakkan pada lokasi yang berbeda dengan file program utamanya. Jadi di sini paket installer itu adalah kumpulan file yang berisi semua informasi yang diperlukan oleh pemasang atau penginstalnya. Paket installer sendiri digunakan untuk menginstal atau menghapus sebuah install aplikasi atau produk untuk menjalankan setup antarmuka pengguna. C++ memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan tergantung dari mesin yang digunakannya. Misalnya, Application Programming Interface atau APD pada mesin Linux OS dan Windows. Nah, di sini antara Linux OS dan Windows memiliki fungsi-fungsi standar C++ yang berbeda. Jadi, apabila kita membuat program C++ pada mesin Windows, maka program tersebut tidak akan bisa dikompilasi atau dijalankan pada mesin Linux, karena mereka memiliki fungsi-fungsi standar C++ yang berbeda. Selanjutnya di sini kita akan melihat perbedaan antara bahasa C dan bahasa C++. Pada bahasa C, fungsi standar input-output menggunakan header stdio.h, sedangkan pada C++ menggunakan header stream. Nah, dengan demikian terdapat sedikit perbedaan kode program antara C dan C++ terhadap cara kompilasinya. Pada bahasa C, untuk kompilasinya digunakan program gcc, sehingga perintah di command prompt menjadi gcc-o, nama file keluaran kode sumber.c. Sedangkan untuk bahasa C++ menggunakan program G++ dengan perintah kompilasi g++-o, kemudian nama file keluaran kode program .cpp. Perbedaan lain terdapat pada fungsi keluaran print pada bahasa C dan fungsi port pada bahasa C++. Bahasa C bila dibandingkan dengan bahasa C++, maka bahasa C dapat dikatakan sebagai bagian dari bahasa C++. Hal itu dikarenakan bahasa C++ merupakan superset dari bahasa C++, di mana bahasa C++ bisa menjalankan sebagian besar file header dari bahasa C, sedangkan bahasa C tidak bisa menjalankan ataupun memanggil file header dari bahasa C++. Agar program tidak langsung keluar pada saat kita jalankan, maka digunakanlah fungsi get atau get. Get di sini itu digunakan untuk mendapatkan satu karakter dari user. Ingat ya, hanya satu karakter. Dan karena karakteristiknya tersebut seringkali, perintah get hanya digunakan untuk melakukan penundaan sebelum perintah berikutnya itu dieksekusi. Jika terdapat IDE, Integrated Development Environment, seperti Microsoft Visual C++ atau Codeblock, maka tetap harus membuat program secara manual lewat command prompt. Gambar di samping merupakan proses dari Application Programming Interface atau API sebagai interpreter. Kita masuk pada subbab kedua, yaitu B, implementasi paket installer. Nah, untuk penerapan aplikasi dari hasil yang telah kita rancang, itu kita bisa menggunakan fungsi standar C++ dengan gcc compiler melalui paket mengw atau yang disebut minimalis GNU for Windows.
Nah, sebelumnya kalian bisa mendownload secara gratis pada link yang berwarna merah pada layar ini. Ini ada 2 alamat ya. Dan di samping ini gambar dari paket MinGW tersebut. Setelah MinGW berhasil kita unduh, selanjutnya kita akan melakukan step instalasi agar bisa dijalankan dari command prompt dari lokasi pad mana saja. Di sini ada 8 langkah. Yang pertama, kita masuk ke control panel, kemudian kita pilih sistem. Pada jendela sistem akan muncul properties. Kemudian pilih tab advanced, lalu klik tombol environment variable. Yang kedua, kita klik pada pad pada group box system variable. Yang ketiga, setelah menu pad dipilih, tekan tombol edit. Yang keempat, kita copy alamat folder bin pada program MinGW yang baru saja kita install. Selanjutnya, langkah yang kelima yaitu kita pastekan alamat tersebut pada string terakhir. Nah, cara mempastenya itu ada syaratnya, yaitu jangan menimpa pada string data yang sudah ada, karena biasanya itu akan membuat sistem crash atau tidak berfungsi. Selain itu, dalam setiap akhir string, jangan lupa kita beri tanda titik koma. Contohnya itu yang ada pada kolom tabel berwarna merah. Nah, dan di samping ini merupakan gambar dari setting pad instalasi MinGW. Selanjutnya yaitu langkah yang ke-6 dan yang ke-7. Langkah yang ke-6 kita tambahkan pad pada C MinGW, kemudian bin di akhir kumpulan string padnya tersebut. Yang ke-7, setelah semuanya selesai, kemudian kita klik tombol OK. Setelah instalasi selesai, untuk menjalankannya kita bisa mengaktifkan command prompt, lalu mengetik perintah gcc script p. Jika terdapat keluaran informasi versi gcc seperti gambar yang di samping ini, hal itu menandakan bahwa pengaturan settingan pad instalasi MinGW telah berhasil, yang artinya program GCC compiler bisa dipanggil dari pad mana saja. Langkah yang terakhir yaitu langkah yang ke-8, kita buka text editor. Kita utamakan menggunakan Notepad++. Di situ kita masukkan kode seperti gambar yang ada pada sebelah kiri. Setelah selesai, kita masukkan kode programnya, kemudian kita klik compile atau Ctrl plus F7, dilanjutkan dengan build F7 dan diakhiri dengan eksekusi program Ctrl F5. Selanjutnya kita klik run untuk menjalankannya, maka hasilnya akan seperti pada gambar yang ada di sebelah kanan, hasil program C++. Sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Silahkan kalian kerjakan soal latihan yang ada pada layar. Di situ ada 4 soal. Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.